Ratusan tahun yang lalu, di sebuah desa kecil di Jepang, hiduplah seorang lelaki tua bernama Taketori Nomor Okina, seorang pemotong bambu. Setiap hari ia pergi ke hutan bambu untuk menebang batang-batang muda yang kemudian dijual atau dijadikan perkakas rumah tangga. Meski hidup sederhana, ia adalah orang yang baik hati, jujur, dan penuh kasih sayang. Namun, satu hal yang membuatnya selalu bersedih. Ia dan istrinya sudah lama hidup berdua tanpa dikaruniai seorang anak. Pada suatu hari yang cerah, saat ia sedang menebang bambu, matanya tertuju pada sebuah batang bambu yang berbeda dari biasanya. Bambu itu memancarkan cahaya keemasan yang indah, membuat seluruh hutan seakan diterangi oleh sinarnya. Dengan penuh rasa heran, ia mendekati batang bambu itu lalu menebasnya perlahan. Betapa terkejutnya ia ketika di dalam batang bambu itu terdapat seorang bayi mungil yang cantik, bersinar seperti bintang. Seketika, hatinya dipenuhi kebahagiaan. Ia membawa bayi itu pulang kepada istrinya. Sang istri yang juga terkejut menyambut bayi itu dengan penuh kasih. Mereka berdua percaya bahwa bayi ini adalah anugerah dari surga. Mereka menamainya Kaguya-ham, yang berarti putri cahaya yang bercahaya. Sejak saat itu, kehidupan pasangan tua itu berubah penuh kebahagiaan. Mereka merawat Kaguya dengan sepenuh hati. Yang lebih aneh lagi, setiap kali Taketori menebang bambu setelah menemukan Kaguya, ia selalu menemukan bongkahan emas kecil di dalamnya. Dengan emas itu, kehidupan mereka menjadi makmur. Mereka membangun rumah yang layak, membeli pakaian indah, dan tak pernah lagi kekurangan. Orang-orang desa mulai mendengar tentang kecantikan Kaguya yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, Kaguya tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Bahkan kecantikannya dikatakan tak tertandingi di seluruh negeri. Kabar kecantikannya menyebar hingga ke telinga para bangsawan dan pangeran. 5 pangeran dari berbagai penjuru negeri datang melamarnya. Namun Putri Kaguya tidak mudah luluh oleh janji manis mereka. Ia memberikan syarat-syarat mustahil kepada para pangeran itu. Ada yang diminta untuk membawa mangkuk dari giok yang berasal dari Buddha India. Ada yang diminta untuk mendapatkan cabang dari pohon permata yang tumbuh di surga. Ada pula yang diperintahkan mencari kulit burung api legendaris. Para pangeran berusaha, namun semua gagal. Sebagian membawa barang palsu, sebagian lagi hampir kehilangan nyawa dalam perjalanan mencari benda-benda mustahil itu. Dengan demikian, Putri Kaguya menolak mereka semua. Namun, penolakan itu tidak mengurangi kecantikannya yang memikat. Akhirnya, kabar tentang Putri Kaguya sampai ke telinga Kaisar Jepang. Kaisar sendiri datang untuk melihat Kaguya. Begitu bertemu, ia langsung jatuh cinta pada sang putri. Ia memohon agar Kaguya mau menjadi permaisurinya. Tapi sekali lagi, Kaguya dengan lembut menolak. Ia berkata bahwa meski ia menyayangi kaisar, takdirnya tidak memungkinkan untuk bersama. Seiring berjalannya waktu, Kaguya semakin sering termenung dan bersedih. Orang tua angkatnya merasa heran dan cemas. Hingga pada suatu malam, Kaguya akhirnya mengungkapkan rahasia besar. Ia bukanlah manusia bumi, melainkan berasal dari bulan. Ia dikirim ke bumi sebagai hukuman atau ujian. Dan kini, waktunya sudah dekat untuk kembali ke asalnya. Mendengar hal ini, ayah dan ibu angkatnya menangis penuh kesedihan, begitu pula kaisar yang mendengar kabar tersebut. Saat bulan purnama tiba, langit malam bersinar terang. Dari Kaiyohan, pasukan makhluk surgawi turun dengan kereta indah yang bercahaya, datang menjemput Kaguya. Meski orang tua angkatnya memohon agar ia tetap tinggal,
Kaguya hanya bisa menangis. Ia meninggalkan surat perpisahan dan sehelai jubah berbulu yang akan membuatnya melupakan segala kenangan di bumi. Kepada Kaisar, ia memberikan ramuan keabadian. Namun Kaisar yang sedih menolak untuk meminumnya. Ia memilih tetap menjadi manusia fana yang suatu saat akan mati. Karena tanpa Kaguya, hidup abadi baginya tak ada artinya. Akhirnya, Kaguya Haim naik ke kereta bulan dan perlahan menghilang di langit malam. Orang tua angkatnya jatuh terduduk, menangis melihat kepergian putri yang mereka cintai. Kaisar pun menatap langit dengan hati hancur, menyimpan kenangan pahit namun indah tentang sang putri dari bulan. Sejak saat itu, legenda Putri Kaguya menjadi cerita abadi di Jepang. Kisahnya mengajarkan tentang cinta, pengorbanan, dan kesedihan karena perpisahan. Hingga kini, setiap kali bulan purnama bersinar, orang-orang di Jepang mengenang Putri Kaguya yang kembali ke dunianya di bulan, meninggalkan bumi namun abadi dalam hati manusia.